Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang yang mulia, rekan-rekan para tokoh dan teman-teman seperjuangan semuanya. Hari ini alhamdulillahirabbil alamin, di hari yang penuh berkah, insya Allah ini adalah bulan Ramadan yang semoga di ruangan ini semuanya berhati bersih, berpikiran jernih sehingga bisa memperjuangkan semua hak-hak rakyat, terutama hak Banten. Perkenalkan, nama saya Ida Nurhaida Kusdianti, Sekjen Forum Tanah Air. Kami sudah berulang kali membicarakan ini bagaimana rakyat setempat. Kita tidak bicara masalah intimidasi atau harga yang minus atau di bawah NJOP, karena itu semua akan bisa dikonter dengan hal-hal atau balasan-balasan yang mungkin sekarang sudah dipersiapkan. Tapi kami bicara tentang kedaulatan negara. Satu kali lagi kami bicara tentang kedaulatan negara dan kedaulatan bangsa, terutama kedaulatan rakyat. Persoalan PIK 2, Partai Indah Kapuk hanyalah akses dari persoalan utama, yaitu terkait regulasi yang berkaitan dengan pengadaan tanah dan pendanaan pengadaan tanah untuk PSN, Proyek Strategis Nasional. Regulasi tersebut adalah Peraturan Pemerintah PP Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2020 tentang pendanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, terutama digunakan untuk proyek PSN. Dalam kasus PSN, pemerintah memiliki keterbatasan dana. Dalam pembiayaan pengadaan tanah untuk PSN, untuk mengatasi persoalan tersebut, akhirnya memungkinkan pemerintah untuk melibatkan swasta dalam PSN. Saya garis bawahi, melibatkan swasta dalam PSN. Memposisikan pihak swasta sebagai mitra pemerintah dalam proses pengadaan tanah, termasuk pendanaan untuk pembangunan daerah pantai coastal development. Pada masa pemerintahan Bapak Jokowi, diberitakan di berbagai media, yaitu pemerintah akan mengembangkan 14 proyek strategis nasional. Satu kali lagi saya ulang, pada masa pemerintahan Bapak Jokowi diberitakan di berbagai media, yaitu pemerintah akan mengembangkan 14 proyek strategis nasional dan baru dengan pembiayaan dari swasta yang telah disetujui oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Salah satunya adalah pengembangan pantai Indah Kapuk Tropikal, konsep yang tercapai seluas 1.755 hektar. Bahwa lahan-lahan yang dibebaskan dengan menggusur rakyat yang mematok harga sangat murah berlindung di balik PSN. Seakan lahan tersebut termasuk PSN PIK 2. Mohon digarisbawahi lagi. Jadi sejak dikeluarkannya keputusan PSN di PIK 2 tersebut, pengembang PIK 2 telah mengelabui semua pihak dengan menyatakan bahwa lahan-lahan yang dibebaskan dengan menggusur rakyat yang mematok harga sangat murah berlindung di balik PSN, seakan lahan tersebut termasuk PSN PIK 2. Indikasi tentang pengelabuan ini terlihat saat pengembang atau pemilik PIK 2, PANI Tbk, perusahaan milik Aguan, mengubah dan memasang papan nama proyek di semua wilayah pembebasan di 9 kecamatan menjadi PIK 2. Membentang dari Kecamatan Kosambi di timur hingga Kemiri, Mekarsari Baru, Tanara di barat, panjang wilayah gusuran mencapai 100 km. Luas keseluruhan diperkirakan 100.000 hektar. Sebelum adanya PSN, yang masuk dalam PIK 2 hanya di wilayah Kecamatan Kosambi, sementara wilayah lain diberi nama PIK 3 sampai PIK 14. Ya. Pemberian nama PIK 2 di semua wilayah pembebasan tersebut patut diduga dimaksudkan untuk menekan rakyat agar mengikuti keinginan pengembang, menggusur rakyat dengan berlindung di bawah PSN. Dan tentunya dengan menekan harga semurah-murahnya, semua ini terjadi di lapangan dan didukung oleh abdesi. Satu kali lagi saya ulang,
Semuanya ini didukung oleh APDESI, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia. Luas PIK 2 yang lebih besar dari Singapura, yang hanya sekitar 71.800 hektar atau 718 km persegi, memunculkan pameo bahwa PIK 2 adalah negara dalam negara Republik Indonesia. Boleh saya ulang? Bahwa PIK 2 memunculkan pameo bahwa PIK 2 adalah negara di dalam negara Republik Indonesia. Dari 1.755 hektar, proyek PIK 2 masih berstatus hutan lindung. Belum diturunkan menjadi hutan konversi dan hak penggunaan lain. Puncak gunung es dari kemelut PIK 2 ini adalah terbongkarnya skandal pemagaran laut sepanjang 30,16 km yang beberapa waktu lalu kita saksikan. Dari data di lapangan ternyata pemagaran laut tersebut tidak hanya terjadi di Desa Kohot, tetapi ada di 16 desa, di 6 kecamatan di Tangerang. Penggusuran dan pengurugan yang sedang berlangsung sebetulnya harus dihentikan karena sudah terlalu banyak protes dari warga, dari aktivis, daripada tokoh, dan hampir seluruh warga Banten sudah protes atas pengurugan dan penyerobotan tanah. Demikian juga dengan kasus pemagaran laut. Saya mohon Bapak yang ada di sidang ini, terutama Bapak pimpinan beserta jajaran, tolong cermati ini, pahami ini, lihat rakyat Bapak yang ada di Banten. Ini bukan hanya tentang Banten, tapi tentang seluruh Indonesia. Bagaimana saya melihat langsung mereka, bagaimana saya mendengar langsung cerita mereka. Saya tidak bicara atas nama pribadi, tapi saya sebagai warga Banten, karena memang saya sebagai sekretaris FTA juga adalah warga Banten. Jadi naif rasanya kalau saya menutup mata, hati, dan tuli ketika saudara-saudara saya sedang tertindas. Proyek PIK 2 tidak akan terjadi jika Perda nomor 1 tahun 2023 tidak dibuat. 2. Asal-usul terbitnya Perda tersebut adalah sudah diatur oleh Al-Muktabar atas dasar perintah dari Bapak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, tanah yang disebabkan tidak sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, apalagi menggunakan jasa pihak ketiga, salah satunya APDESI. Nomor 4, BPN juga ada indikasi terlibat dalam kelancaran rencana oligarki dan bertindak setelah Perda itu diresmikan. Nomor 5, jadi semua berawal dari pesanan Perda. Oke, jadi semua berawal dari pesanan Perda.